Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kita berada, kita mau katakan besarkan nama Tuhan sebab Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Setia dalam setiap kehidupan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan. Sekarang telah tiba. Kita percaya
kuasanya dihancurkan oleh darah. Puji Tuhan, saya percaya saat ini kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Kita pujian pada saat Dia berkata,
kasih ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan, Engkau boleh menolong kami. Kami ada di minggu pertama bulan yang baru ini ya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini dunia sedang dilanda dengan ketakutan, kecemasan, keputusasaan, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang setia bagi kami. Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terbukti Engkau mulai menghantar kami semua bersama seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami boleh ada sebagaimana ada hingga pagi hari ini Tuhan. Kami telah memberi pujian pengagungan kami bagi Engkau ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami persiapkan hati kami, seluruh umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti rangkaian ibadah ini, mereka mempersiapkan hati mereka untuk akan menerima sabda-Mu. Roh Kudus, kami minta Engkau hadir dan berkarya. Engkau lawat setiap pribadi, Engkau cekram setiap umat-umat-Mu yang sedang berhadapan dengan televisi ataupun HP mereka Tuhan. Engkau berkati jaringan, supaya biar jaringan internet tidak mengalami gangguan ya Tuhan. Semua kami, baik kami para pelayan-Mu yang ada di sini maupun seluruh umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di Toraja ataupun yang ada di luar Toraja, di seberang lautan yang mengikuti rangkaian ibadah ini, bahkan yang sedang ada di luar negeri pun yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Engkau berkati kami semua. Roh Kudus, tuntun kami akan membaca merenungkan sabda-Mu. Sebentar juga kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menerima sabda-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang ada di rumah, baik yang ada di Toraja, yang ada di luar Toraja, di seberang lautan, baik yang ada di dalam negeri maupun juga ada beberapa rekan kita yang ada di luar negeri, mereka juga sedang mengikuti rangkaian ibadah kita. Tak terasa hari ini kita berada di minggu ke pertama di bulan yang baru ini, bulan Mei. Sekalipun hari ini kita dihantui dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan yang sedang melanda seluruh dunia, tapi benar terbukti bahwa Tuhan terlalu baik bagi kita. Kalau hari ini kita ingin membaca, mendengar tentang kabar-kabar yang berhubungan dengan virus corona, angkanya bukan menurun tetapi semakin meningkat jumlahnya. Bahkan hari ini yang terkena adalah sudah masuk di level umur-umur potensial. Kalau waktu lalu baru awal-awal itu hanya di umur lansia, tapi hari ini bukan cuma hanya lansia, umur-umur yang masih potensial, umur 30 tahun, 40 tahun, itu sudah kena. Dan hari ini pun saya ingin katakan bahwa bukan cuma hanya virus corona yang kita sedang hadapi. Kalau virus corona kita hadapi, kita pakai masker. Kalau virus corona kita hadapi, kita di rumah. Tapi yang kita hadapi hari ini adalah krisis ekonomi. Yang hari ini kita hadapi adalah krisis keuangan. Hari-hari ini di berita-berita ada banyak orang yang sedang terkapar tak berdaya, tingkat bunuh diri yang semakin meningkat. Kalau kita baca di berita, kalau kita menonton di berita di televisi, hari ini tingkat bunuh diri yang semakin meningkat. Demikian juga orang-orang yang terlantar. Saya membaca ada ibu bersama dengan anak-anaknya, mereka harus tidur beberapa malam tidak makan dalam keadaan tak berdaya. Ada berapa yang sudah putus asa. Dan mungkin termasuk kita semua, baik pelayan-pelayan yang ada di tempat ini maupun juga seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang saat ini sedang berhadapan dengan permasalahan hidup. Pagi hari ini saya akan bawa kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita dalam Yohanes. Tema kita dalam beberapa minggu ini masih tentang, tema utama adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Perikopnya yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 1, 2, 3.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membawa kita Bapak Saudara untuk melihat satu tema yang penting pagi hari ini. Yesus pribadi yang peduli dan tidak mengecewakan. Yesus adalah pribadi yang peduli dan tidak mengecewakan. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, ataupun kita yang ada di tempat ini, para pelayan. Mungkin ada rada-rada kecewa karena tidak dapat pembagian sembako. Mungkin kita tidak dapat bantuan dari pemerintah karena satu dan lain hal. Apakah nama kita belum terdaftar di itu, ataukah sudah terdaftar nama kita tapi tidak cukup jumlah sehingga kita tidak mendapat. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk mari kita lihat, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa mengecewakan, keadaan bisa tidak pasti, tapi ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus, pribadi yang peduli, pribadi yang tidak mengecewakan hidup kita. Dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apapun keadaan, kalau hari ini saudara sedang diperhadapkan dengan situasi yang mengecewakan, itu bagian dari perasaan kita, memang akan merasakan situasi seperti itu. Dan saat ketika kita mengharapkan sesuatu dan kemudian kita tidak mendapatkan, wajarlah perasaan kita kecewa. Saat ketika kita berada dalam situasi yang tidak baik dan kemudian kita ingin untuk keluar dari situasi tidak baik itu, namun keadaan bukannya tambah baik, tapi keadaan yang kita alami adalah keadaan yang semakin tidak mengenakan. Pagi hari ini saya katakan, kita punya hak untuk boleh kecewa, kita punya hak untuk boleh merasa bahwa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli dengan kita, tidak ada yang peduli dengan kita. Mungkin saudara berkata, RT atau pejabat pemerintah setempat tidak peduli dengan saya. Ya memang, karena mereka masih manusia biasa yang harus mengurus begitu banyaknya orang, yang harus mengatur begitu banyak hal, sehingga mungkin tidak sampai di pemikiran kita untuk memikirkan kita, dan akhirnya kita tidak dapat sesuatu. Pagi hari ini saya katakan, manusia boleh terbatas dalam memberi kepedulian, manusia boleh terbatas dalam memberi perhatian kasih, tapi ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tetap sama yang peduli dengan kita, dia tetap sama yang mengasihi saudara dan saya, baik kami yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah, yang ada di seberang lautan, yang ada di luar negeri sana. Pagi hari ini, dari kebenaran firman Tuhan saya akan bawa kita untuk melihat kondisi para murid, keadaan Petrus dan para murid yang lain. Kalau kita lihat bersama, mereka kehilangan harapan. Karena kehilangan harapan, maka kemudian mereka kecewa.
fokus dengan pengajaran di agama Yahudi bahwa Mesias akan datang untuk mendirikan kerajaan. Karena pada masa itu orang Israel dijajah oleh pemerintahan kerajaan Romawi. Dan kemudian ketika orang Israel tersiksa dalam pemerintahan kerajaan Romawi, maka kemudian mereka mengharapkan Mesias, sang penyelamat, untuk akan menolong mereka, membebaskan mereka. Dan kemudian si sang Mesias ini mendirikan kerajaan. Dan kemudian ketika Yesus muncul, Yesus lahir. Waktu Yesus muncul di Israel, maka kemudian ada harapan. Ada harapan yang luar biasa. Dan saat ketika Petrus dan murid-murid terpanggil untuk menjadi rasul-rasul mengikuti Yesus, mulai dalam hati mereka, oh, ini sudah kesempatan kita akan dapat kedudukan. Nanti kalau Yesus dilantik sebagai raja, maka kita akan dapat kedudukan. Sehingga akhirnya mereka setia ikut Yesus. Pagi hari ini saya bawa kita, ada harapan yang luar biasa yang diharapkan oleh para murid, termasuk Petrus. Bahkan kita ingat ada kisah di mana para murid berharap untuk mendapat kedudukan. Mereka berharap untuk mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, saya coba kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Mereka berharap di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, bahkan mereka sampai mempersoalkan siapa yang nanti akan duduk di dalam kerajaan itu. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ini luar biasa. Kalau kita baca juga di ayat yang ke-28, di ayat-ayat yang sebelumnya juga demikian. Petrus berkata di ayat yang ke-28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini bahasa halus untuk mengingatkan Yesus, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, pokoknya kami mau dapat sesuatu dari Engkau, kami mau dapat jabatan. Dan dijelaskan di pembacaan kita di ayat yang ke-37 tadi, mereka membicarakan siapa yang nanti akan duduk bersanding di sebelah kanan kiri Yesus. Ini sebuah harapan. Tapi kemudian ketika Yesus mati, tokoh yang mereka harapkan untuk akan memberi mereka jabatan penting, tokoh itu mati tersalib di atas kayu salib. Jujur, ketika seseorang dalam hukuman Romawi tersalib di atas kayu salib, berarti itu artinya melakukan kejahatan besar. Dan kemudian ketika Yesus tersalib di atas kayu salib dan kemudian Yesus mati dan Yesus dikubur, hilanglah sudah, pupuslah harapan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul kekecewaan. Mereka kecewa dengan keadaan, kecewa dan putus asa. Bahkan dalam pembacaan kita tadi, mereka kecewa. Petrus dan murid-murid itu kecewa dan putus asa dengan keadaan yang mereka alami. Bayangkan semalam-malaman mereka melempar jala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Mereka tidak dapat apa-apa. Sementara Petrus itu ahli dalam urusan tangkap ikan. Dia seorang nelayan, dia punya perahu. Tapi kemudian ketika semalam-malaman mereka kerja keras, tidak dapat apa-apa, itu salah satu bertambah lagi kekecewaan. Sudah kecewa karena tidak dapat jabatan, karena Yesus mati. Maka kemudian mereka harus takut menghadapi orang-orang Yahudi, tentara Romawi. Kemudian semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa, ikan tidak dapat, satu ekor pun tidak dapat. Lalu kekecewaan ini semakin bertambah-tambah. Pagi hari ini saya bawa Bapak Saudara untuk memahami. Inilah kondisi yang dialami oleh para murid termasuk Petrus. Bahkan dia meninggalkan panggilan Tuhan. Meninggalkan panggilan Tuhan, padahal Tuhan panggil untuk jadi penjala manusia. Karena apa? Kecewa keadaan-keadaan seperti ini. Dan saat ketika Petrus
Saya yakin Yesus tetap memperhatikan Petrus. Buktinya Yesus memilih datang ke pantai Danau Tiberias atau Genesaret. Yesus datang ke pantai Danau Tiberias hanya untuk berjumpa dengan Petrus. Yesus memilih datang. Berarti Yesus adalah pribadi yang peduli. Manusia bisa berkata, sudah pergi saja, sudah kau pergi saja, urus dirimu. Tapi Yesus berkata, engkau anakku. Pagi hari ini saya bawa kita untuk kita melihat itu. Kalau tadi adalah bagian dari kehidupan Petrus dan murid-murid, maka saat ini saya akan bawa kita untuk kita melihat. Yang pertama, kepedulian yang kasih dan kepedulian yang pertama, dia datang dan memanggil penuh kasih, dengan kasih. Yesus datang. Yang pertama, kepedulian Yesus tunjukkan dengan dia datang. Yesus tunjukkan dengan dia datang. Harusnya ngapain Yesus datang? Harusnya Yesus tak perlu datang. Tapi justru Yesus menyatakan kepedulian dan kasihnya, perhatiannya kepada Petrus. Yesus tahu bahwa Petrus kecewa, maka Yesus datang menjumpai Petrus. Hari ini mungkin saudara kecewa dengan keadaan. Hari ini mungkin saudara sedang putus asa dengan keadaan. Karena apa? Kita tidak sangka-sangka ekonomi kita jadi kacau. Kita tidak sangka-sangka kita harus dirumahkan. Kita tidak sangka-sangka kita harus di PHK. Kita tidak sangka-sangka harus kena berbagai macam problem yang terjadi hari ini. Dan kemudian kita kecewa, berharap dari pemerintah, berharap dari gereja, berharap dari tetangga, berharap dari ini dan itu, tidak dapat apa-apa. Pagi hari ini saya ingin katakan, belajar untuk jangan kecewa. Masih ada satu pribadi yang sangat peduli. Dia pasti akan datang untuk menolong kita. Dia pasti akan datang untuk menjawab setiap doa-doa kita. Kita lihat di ayat yang kelima dalam pembacaan kita tadi. Saya bawa kita untuk kita melihat dalam ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kalau Yesus seandainya tidak penuh kasih, Yesus harusnya berkata, harusnya datang dengan menghukum. Harusnya Yesus datang dengan menghukum Petrus, menghakimi Petrus. Ngapain kau di sini? Saya marah besar, kenapa kau di sini? Saya panggil kau untuk jadi penjala manusia. Kenapa kau bukan jadi penjala manusia? Kau kembali ke profesional. Harusnya Yesus berkata seperti begitu. Harusnya Yesus marah besar kepada Petrus. Tapi ternyata Yesus datang dan satu kata itu adalah, hai anak-anak. Kata penuh kasih yang Yesus ungkapkan. Kata yang penuh kasih yang Yesus tunjukkan kepada para murid. Pagi hari ini, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya bawa saudara untuk kita akan belajar, untuk melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Yesus adalah pribadi yang tidak membiarkan kita. Mari kita lanjut, kita lihat. Kepeduliannya dan kasihnya dinyatakan melalui kedatangan dan sapaan yang penuh kasih itu. Kata hai anak-anakku adalah panggilan penuh kasih sayang. Coba kalau kita dipanggil oleh seseorang yang kita hormati, orang itu memanggil kita anakku. Wow, ada rasa kasih, ada rasa kebanggaan, ada rasa sukacita, ada rasa senang. Tapi coba kalau orang itu datang dan berkata, jahat kau, maka kita pasti akan sakit hati. Tapi Yesus datang. Dia berkata dalam keadaan para murid sudah tak berdaya, sudah kelaparan, sudah hilang tenaga. Maka kemudian Yesus datang dan berkata kepada murid-murid, hai anak-anakku. Wow, ini perkataan yang menyejukkan. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk melihat bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu peduli dengan kita. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, Tuhan Yesus sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita. Ini pesan yang saya bawa kita untuk lihat. Sebagai pribadi yang peduli, sebagai pribadi yang tidak mengecewakan,
Dia sebagai pribadi yang sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya dalam setiap keadaan Dia pasti akan datang menjumpai engkau. Pagi hari ini jangan kecewa dengan keadaan. Yesus tetap sama. Saat engkau berdoa di kamarmu, Dia datang menghampiri engkau di kamarmu. Saat engkau beribadah bersama-sama di rumah, Dia datang menghampiri engkau. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Dia hadir. Luar biasa Tuhan Yesus baik bagi kita. Pesan yang pertama. Yang kedua adalah Dia menyediakan yang terbaik. Yang kedua adalah Dia menyediakan yang terbaik. Mohon maaf saudara yang mencatat, ada gangguan komputer. Saudara yang ada di rumah yang mencatat, mohon maaf ada gangguan komputer. Laptop kita ada gangguan. Saudara bisa dengarkan dan saudara bisa ikuti, mencatat. Yang kedua adalah kepedulian Yesus, kasih Yesus tunjukkan dengan Dia menyediakan yang terbaik. Di dalam ayat yang ke-10, saya coba kita untuk melihat. Di dalam ayat yang ke-10, di ayat ini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Yesus menyediakan ikan. Di ayat yang ke-11, Yesus menyediakan ikan di dalam danau itu. Karena apa buktinya? Semalam-malaman ketika murid-murid melemparkan jalan mereka tidak dapat apa-apa. Tapi begitu Yesus suruh di ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yesus menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Secara manusia kita tidak melihat tersedia stok yang Yesus sudah siapkan bagi kita, tapi Yesus sudah mempersiapkan bagi kita. Pagi hari ini, hal yang pertama yang saya bawa saudara untuk renungkan dari poin kedua ini adalah Dia menyediakan yang terbaik. Ada roti dan ikan bakar. Ayat 11 coba kita lihat. Di ayat yang ke-11 ini luar biasa. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat yang 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus menyuruh mereka untuk sarapan karena apa? Di ayat yang ke-9 Yesus sudah menyediakan roti itu. Di ayat yang ke-9 Dia menyediakan roti. Pagi hari ini Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu. Jangan kecewa. Saya sudah mendapat banyak kabar bahwa mereka-mereka yang tidak dapat pembagian apa-apa, tidak dapat apa-apa, tiba-tiba mereka dapat sesuatu. Ingat, dalam masa sulit masih ada stok yang Tuhan siapkan bagi kita. Makanya jangan khawatir, jangan ragu, jangan putus asa. Kita kembali ingat di masa Elia di Sungai Kerit. Bagaimana ketika kelapa kekeringan selama 3,5 tahun. Sungai sudah kering semua, tidak ada kehidupan. Tanah sudah tidak ada tumbuhan lagi, pohon-pohon sudah mati semua. Tapi kemudian Tuhan menjamin Elia dengan burung gagak. Tuhan perintahkan untuk bawakan roti dan daging pagi dan petang. Hari ini gara-gara corona kita mungkin sudah jarang makan daging babi. Hari ini karena corona kita mungkin sudah jarang makan daging-dagingan karena tidak ada pemotongan. Tetapi pagi hari ini saya bawa saudara untuk memahami bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik. Dalam Ratapan pasal yang ketiga, coba kita lihat bersama. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-23.
Ratapan 3 ayat 23. Ayat 22 dan 23. Di ayat ini dikatakan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Berkat Tuhan selalu baru tiap pagi bagi kita. Saudara yang ada di rumah, jangan takut dengan kebutuhan keuangan. Hari ini mungkin dompetmu sedang kering, hari ini tidak ada lagi stok keuangan, rekening semakin berkurang isinya. Hari ini tidak ada pemasukan, hari ini kiosmu tidak ada yang lirik, tidak ada orang yang datang berbelanja. Hari ini gajimu dipotong. Hari ini engkau bingung untuk bayar cicilan, bayar kredit, bayar pinjaman. Hari ini bingung untuk bayar utang-utang. Ingatlah, kasih Tuhan selalu baru. Tuhan menyediakan berkat-berkat yang fresh, berkat-berkat yang baru bagimu. Apapun keadaanmu, jangan khawatir, jangan takut. Engkau yang ada di rumah, jangan khawatir, jangan takut dengan keadaanmu. Yesus adalah pribadi yang sangat peduli dengan kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan, tapi ingat, Yesus tetap adalah Tuhan yang tidak mengecewakan kita. Dia sudah menyediakan yang terbaik. Bagian kita adalah berdoa kepada Dia. Yesus berkata dalam Matius, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapatkan, ketoklah maka akan dibukakan. Pagi hari ini ada berapa hal yang saya akan bawa kita untuk kita akan renungkan bersama. Ada berapa hal yang perlu kita lakukan. Saudara yang ada di rumah, ada beberapa hal pagi hari ini yang perlu saudara lakukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saudara perlu lakukan untuk pada akhirnya saudara mengalami yang namanya kasih dan kepedulian Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, Tuhan tidak menganak-maskan orang dan menganak-terikan kita. Tuhan mengasihi semua kita, dan apa yang kita butuhkan Dia pasti akan tolong, Dia pasti akan sanggup untuk jawab bagi kita, akan berikan bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga bakung Tuhan hiasi sedemikian indah, Tuhan menjamin hidup lebih daripada semuanya itu. Pagi hari ini saya bawa kita, ada berapa hal yang perlu kita lakukan untuk pada akhirnya kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Di tengah masa sulit, kasih Tuhan masih tetap mengalir bagi kita. Kebaikan Tuhan masih akan Tuhan nyatakan bagi kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan andalkan kemampuan, kepintaran dan kehebatanmu. Pesan yang pertama di pagi hari ini, saya bawa saudara untuk lihat. Di pagi hari ini, pesan yang pertama ini, jangan andalkan kepintaran kita, karena kepintaran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tenaga kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Dalam pembacaan kita ini, Yohanes pasal 21, Petrus mengandalkan kehebatannya. Petrus bukan mengandalkan Tuhan saat ketika semalam-malaman dia melemparkan jala di perahu, dia melemparkan jala ke danau itu. Dia bukannya mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kepintarannya, mengandalkan pengalamannya sebagai seorang nelayan hebat. Makanya dia pasti tahu yang namanya posisi, kumpulan ikan-ikan. Dia pasti tahu arah angin, dia pasti tahu kecepatan angin, dia pasti tahu lokasi mana yang di situ terkumpul ikan dan di lokasi mana tidak ada ikan. Dia pasti tahu. Dan kemudian dia mengandalkan kemampuan otaknya. Hari ini saya bawa kita untuk mari belajar jangan mengandalkan kemampuan kita. Kita boleh dikasih anugerah untuk punya kecerdasan yang mungkin lebih dari orang-orang lain. Hari ini mungkin kita bersyukur karena kita dikasih kemampuan fisik untuk mampu mengangkat, mengerjakan sesuatu tidak seperti yang bisa dilakukan oleh orang lain. Itu anugerah Tuhan. Tapi jangan andalkan kemampuanmu itu. Dalam menghadapi masalah, jangan mengandalkan kemampuanmu, jangan mengandalkan keluargamu yang punya jabatan, punya kedudukan. Mari pagi hari ini belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan seperti Petrus yang kecewa karena tidak mendapat apa-apa semalam-malaman. Hari ini kita belajar, diajar Tuhan melalui krisis corona ini. Kita diajar Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan duit kita. Hari ini lihat mereka-mereka yang punya duit yang banyak. Duit itu dalam satu hari habis. Ada seorang pengusaha, saya membaca tulisannya. Tulisan ini, pengusaha ini dalam satu bulan, kalau tidak salah 140.000
45 triliun, 145 triliun habis, hilang. Ini luar biasa. Dalam 1 bulan. Gara-gara apa? Corona. Uang yang banyak bisa cepat habis. Makanya mari belajar andalkan Tuhan. Petrus sudah berpengalaman dalam urusan tangkap ikan, tapi malam itu tidak dapat apa-apa. Karena apa? Dia mengandalkan otaknya. Dia mengandalkan kepintarannya. Dia mengandalkan kemampuannya. Dia mengandalkan kehebatannya. Mari pagi hari ini andalkan Tuhan. Yeremia pasal 17. Kita semua sudah tahu ayat itu. Saudara yang ada di rumah pasti ingat ayat itu. Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari belajar andalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 7, kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Andalkan Tuhan atau tidak andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati sekalipun ada masa sulit. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan buka jalan bagi kita sekalipun kita sedang berada dalam masa-masa yang kritis seperti ini, masa-masa sulit seperti ini. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan pemerintah, kita bisa kecewa. Karena apa? Bantuan dari pemerintah mungkin sebulan sekali. Sementara bayangkan kalau dalam rumah kita banyak orang, apakah cukup beras 10 kilo? Apakah cukup beras 20 kilo dalam 1 bulan? Mungkin tidak cukup. Apakah cukup telur 2 rak? Mungkin tidak cukup. Apakah cukup ikan sarden berapa kaleng? Tidak cukup. Apakah akan cukup mie Indomie 1 bal? Apakah akan cukup? Oh tidak. Kalau kita dalam rumah begitu banyak orang, kalau cuma hanya 2-3 orang tidak masalah, mungkin bisa bertahan cukup lama. Tapi kalau kita banyak orang dalam 1 rumah, apakah akan cukup? Itulah sebabnya mari belajar jangan andalkan manusia. Kalau saudara andalkan pemerintah, saudara bisa kecewa karena apa? Mungkin karena pemerintah punya keterbatasan untuk memberi bantuan. Ya kita bersyukur pemerintah kita sangat peduli, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita berterima kasih buat kepedulian dan perhatian kasih mereka, tapi mereka terbatas. Itulah sebabnya mari andalkan Tuhan. Waktu kita andalkan Tuhan, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Jemaat Tuhan, saudara yang ada di rumah masing-masing, andalkan Tuhan dan Tuhan akan menolong saudara. Kita lihat di slide ini daftar harga, wow luar biasa. Orang kalau masuk ICU, di ruang ICU dengan pakai ventilator 1 hari 15 juta setengah harus bayar. Dan itu totalnya 1 orang kalau masuk rumah sakit karena ini 231 juta untuk biaya pasien yang komplikasi. Ini luar biasa. Ini untuk 1 orang. Kalau untuk biaya terendah 1 pasien 105 juta, itu minimal 14 hari. Untuk pemerintah urus 1 orang pasien 105 juta sampai 231 juta. Bayangkan kalau di Indonesia sekarang sudah berapa banyak? Sudah 10.000. Sudah 10.000. Pemerintah harus urus 10.000 itu dengan biaya per hari sedemikian. Bayangkan negara bisa bertahan, bisa kuat. Hari ini ada banyak negara di luar sana yang sudah goyah, sudah kolep. Kita bersyukur pemerintah masih Tuhan kasih kemampuan untuk mengurus rakyatnya. Tapi apakah ini akan bertahan berapa tahun, beberapa bulan? Kita tidak tahu. Makanya kita berdoa supaya corona cepat berhenti. Kita minta kemurahan Tuhan supaya corona cepat berakhir. Hal yang pertama adalah mari kita belajar untuk andalkan Tuhan, jangan andalkan kemampuan kita. Yang kedua, yang terakhir, taat lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di ayat yang kelima dari pembacaan kita, Yohanes
pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ayat ke-5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu?" Di ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Pesan yang kedua, taat lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kuncinya cuma itu. Tidak ada teori-teori yang lain, tidak ada rumus-rumus yang lain yang lebih hebat daripada ayat ini. Ketika dalam keputusasaan, para murid tadi kan sudah melempar ke sebelah kanan. Semalam-malaman pasti melempar. Mereka mungkin sudah keliling perahu itu. Lempar di depan tidak dapat, lempar di sebelah kiri tidak dapat, lempar di belakang tidak dapat, lempar di sebelah kanan, dan itu sepanjang malam mereka tidak dapat. Tapi datang tokoh ini. Begitu datang Yesus, kemudian Yesus bilang, "Lempar di sebelah kanan." Mereka tidak berkata, kami sudah capek. Tapi mereka taat lakukan. Waktu mereka taat lakukan, mujizat terjadi. Pagi hari ini saya ingin bawa saudara untuk memahami, ketaatan kita adalah kunci untuk mengalami mujizat. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang berat seperti ini, kita akan diperhadapkan mau lakukan firman atau tidak. Tapi mari belajar untuk tetap lakukan firman, taat dan lakukan firman Tuhan. Ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa bencana. Ada banyak tokoh di Alkitab yang mereka begitu taat dan kita lihat jalan hidup mereka diberkati. Tapi ada tokoh di Alkitab yang begitu tidak taat, maka kita juga bisa melihat, menyaksikan jalan hidup mereka. Sebutlah seorang yang bernama Nuh. Pada zaman Nuh ada yang namanya air bah yang melanda seluruh dunia. Bumi ditutupi oleh air bah. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Nuh bersama dengan istri anak-anak mereka 8 orang. Karena apa? Nuh taat. Tuhan suruh bikin bahtera di atas gunung, maka dia taat. Padahal orang bikin kapal itu harus di pinggir pantai, tapi dia taat lakukan di atas di gunung sana. Ketaatannya Nuh menghasilkan keselamatan bagi keluarganya. Kita lihat Abraham. Ketika Tuhan suruh Abraham pergi ke negeri yang akan kuberitahukan kepadamu, Tuhan belum memberitahukan negeri mana, Abraham langsung bangun jalan. Dalam Kejadian pasal 12 nanti saudara baca sendiri. Di Kejadian 12 dan selanjutnya bagaimana tentang Tuhan memerintahkan kepada Abraham, "Hei Abraham, segera tinggalkan rumahmu, keluargamu sana, familimu, tempat kelahiranmu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tidak ada kompromi, tidak ada banyak bicara. Abraham langsung bertindak, bangun jalan. Dan kemudian akhirnya apa yang terjadi? Abraham diberkati berlimpah-limpah. Tetapi kita lihat tokoh yang berikut di perjanjian lama, Yunus. Tuhan suruh ke Nineve, tapi dia larinya ke Tarsus. Maka kemudian apa yang terjadi? Bencana datang. Kapal yang ditumpangi mengalami musibah. Dan bukan hanya dia, tapi semua harta penumpang itu habis dibuang ke dalam laut itu. Kenapa demikian? Karena ketidaktaatan seorang Yunus. Akhirnya semua orang kena. Tapi ketika engkau taat, ada satu orang dalam rumah yang taat. Ketika ada satu orang dalam rumah itu taat, maka seisi rumah itu akan diberkati. Ketaatanmu akan membuat masa depanmu diberkati, anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika engkau tidak taat, pilihan ada di tangan kita. Ketika kita memilih untuk tidak taat dan kita ikuti maunya kita, maka kemudian kita akan lihat seperti Yunus, bencana dari bencana yang terjadi. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk memahami. Di perjanjian baru, tokoh utama kita yang bernama Yesus begitu taat, bahkan ketaatannya dibuktikan yaitu dengan sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2. Hari ini kita akan makan minum perjamuan kudus sebagai bukti kita merayakan, mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, saudara lihat bersama di ayat ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Makanya di poin kedua ini, dari hal apa yang perlu kita lakukan. Poin yang kedua ini, ketaatanmu akan membawa berkat, tapi ketidaktaatan akan membawa bencana. Ketika saya memilih untuk keluar dari panggilan Tuhan, maka kemudian saya kena dibikin kehilangan sukacita, dibikin kehilangan kebahagiaan, damai sejahtera. Dan ketika memilih untuk ikut panggilan Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan, maka kemudian Tuhan mulai memberkati dan berkati dan berkati. Pagi hari ini, taat dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Seperti Yesus yang begitu taat sampai mati. Kita tidak perlu mati, karena kita ini bukan persoalan mati fisik. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, taat saja. Waktu engkau taat, di balik ketaatanmu itu, hidupmu ada kebahagiaan. Taati saja Tuhan melalui firman yang tertulis dan setiap pernyataan-pernyataan Tuhan yang sudah diuji melalui firman Tuhan. Taat saja kepada Tuhan yang pertama melalui firman. Alkitab ini adalah firman Allah. Taat waktu kita membaca merenungkan firman itu, taat dan lakukan. Tapi juga ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Mungkin ada penglihatan, mungkin ada suara nubuatan, mungkin ada tuntunan-tuntunan lewat hamba-hamba Tuhan. Ada nasihat-nasihat yang lewat orang-orang sekeliling kita yang kita uji berdasarkan firman Tuhan. Penglihatan kita uji, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, taat dan lakukan. Ketika nubuatan itu kita uji dan sesuai dengan firman Tuhan, taat dan lakukan. Ketika ada tuntunan-tuntunan nasihat-nasihat lewat orang-orang lain, apakah hamba Tuhan ataukah orang biasa, dan kita uji sesuai dengan firman Tuhan, taat dan lakukan, karena saya tahu Tuhan pakai mereka-mereka untuk berbicara bagi kita. Dan ketika engkau taat, ketaatanmu akan membawa engkau kepada kehidupan. Pagi hari ini saya perpanjang dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati. Kita akan menerima bagian, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Yesus adalah pribadi yang sangat mengerti, Yesus adalah pribadi yang sangat peduli. Saya undang para pelayan untuk boleh maju ke depan, pemain-pemain musik untuk boleh maju ke depan, song leader singers. Jemaat umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus sangat peduli denganmu, Yesus sangat mengerti dengan keadaan. Karena itu pagi hari ini, jangan putus asa dengan persoalan, jangan menyerah dengan tantangan. Hari ini belajar untuk percaya, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kemampuan, kehebatan, kepintaran. Andalkan Tuhan. Kita boleh berobat, tapi jangan andalkan obat, karena obat terbatas. Kita boleh berhubungan dengan medis, tapi mari andalkan Tuhan, karena kita tahu medis semua terbatas. Pagi hari ini mari hampiri Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, hari ini siapkan hati kita untuk kita akan menerima perjamuan kudus. Saya undang lain perjamuan kudus di hari tempat ini, dan kita siapkan diri kita untuk kita akan menerima tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami akan makan minum tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan maupun yang dipegang oleh umat-umat di rumah mereka masing-masing, roti dan anggur yang dipegang oleh umat-umat di rumah mereka masing-masing, kami mohon sucikan, kuduskan, dan kuasa untuk Kau nyatakan pagi hari ini melalui perjamuan kudus ini, sehingga melalui perjamuan kudus ini ada mujizat, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan yang dialami, baik oleh kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, maupun oleh seluruh umat-umat yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita, mari kita katakan kepada Tuhan dengan dalam Tuhan.
berkatamu di rumahmu, semua para pelayan-pelayan dalam hari ini. Yesus Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Haleluya. Mari, saudara yang sudah memegang roti dan anggur ini, tutup mata jasmani dan sembah Tuhan. Allah Makuria berkata, saya Makuria raya, arahkan hati dan jiwamu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus. Bahwa 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan yang rela menjadi manusia, tergantung di atas kayu salib, berkorban bagi saudara dan saya semua kita, memberi tubuh yang hancur bagi kita, memberi darah yang tertumpah tercurah bagi kita, untuk menebus kita dan segala dosa pelanggaran. Mari sembah Tuhan pada hari ini. Hina Makoria rasa kaya dan Makoria raya. Oh Makoria raya dan Masina. Hina Makoria rasa kaya dan Makoria raya. Hina Makoria raya dan Masina. Hina Makoria raya dan Makoria raya. Hina Makoria rasa kaya dan Masina. Oh Makoria raya. Mari angkat roti yang ada di tangan kananmu pagi hari ini dan dengarkan pesan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini melambangkan persekutuan yang indah kita bersama Yesus di dalam tubuhnya? 2000 lebih tahun yang lalu Yesus telah mengorbankan tubuhnya bagi kita. Percaya kepada saudara bahwa tubuh Tuhan Yesus telah berpecah-pecah buat kita semua. Mari makan bersama dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ini dan dengarkan pesan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperaikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini melambangkan persekutuan kita yang begitu indah dengan Yesus di dalam darahnya? Percaya kepada saudara bahwa darah Yesus telah tertumpah bagi kita untuk menyembuhkan segala penyakit kita, untuk menebus dosa kita, untuk menghancurkan kekuatan kegelapan. Mari minumlah dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat penyembahan bersyukur. Mari berterima kasih. Mari berterima kasih kepada Tuhan di tempat berdiri. Engkau yang sedang sakit, berterima kasih kesembuhan yang Engkau terima melalui darah Yesus. Engkau yang sedang lemah fisik, bersyukur ada pemulihan, ada kekuatan yang Engkau terima melalui tubuh Yesus darah Yesus. Hari ini mungkin Engkau sedang lemah secara rohani, ada kekuatan yang Engkau terima bagian
persekutuan yang indah dalam tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami menerima kekuatan yang baru. Bahkan terlebih lagi pengurapan lawatan yang menjamah kami. Baik kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini maupun seluruh umat-Mu. Baik di rumah mereka masing-masing yang di tengah laut, di dalam kapal pun Engkau sedang melawan mereka, mengurapi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang ada di rumah. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita melihat pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan umat-Mu sudah memberi untuk pekerjaan firman-Mu Tuhan. Mari Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu dan setiap kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Kau semakin lebih lagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Kau berikan bagi kehidupan kami, kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk boleh menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, sampai jumpa di
di luar Toraja, di seberang lautan, di pulau-pulau, di Indonesia maupun juga yang sedang di tengah laut, di luar negeri sana, di negara-negara lain. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati kami. Kami mempersiapkan hidup kami untuk akan menerima berkat ibadah. Di tengah masa-masa yang sulit, kami yakin janji firman-Mu bahwa ibadah itu mengandung janji baik buat kami di masa sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Bahkan Engkau akan membuat perbedaan antara yang beribadah dan yang tidak beribadah itu. Karena itu pagi hari ini kami meyakini bahwa Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu Engkau akan lakukan yang terbaik dan luar biasa baik ya Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami semua menerima berkat ibadah itu, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolong pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang hari ini sedang berjuang mati-matian bagaimana untuk bisa meluputkan masyarakat dari krisis ya Tuhan. Karena itu tolong ya Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi bersama para menteri ya Tuhan, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, desa, lembang, RT RW, Tuhan Engkau tolong mereka Tuhan dalam kerjasama yang baik ini, biar masyarakat di seluruh bangsa kami ini tertolong ya Tuhan, boleh melewati masa krisis akibat corona ini dengan baik ya Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat boleh tercukupkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk persediaan pangan ya Tuhan, biar cukup ya Tuhan, beras dan sembako ya Tuhan yang lain Tuhan Engkau sediakan ya Tuhan. Bahkan keuangan di bangsa ini Engkau tolong supaya tidak mengalami krisis, tapi biar keuangan di bangsa ini tetap baik ya Tuhan. Ekonomi bangsa ini Engkau stabilkan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kalau hari ini banyak umat-Mu, banyak masyarakat yang di PHK, banyak pegawai, banyak karyawan yang dirumahkan, yang di PHK, Tuhan tolong supaya mereka bisa kuat dalam menghadapi tantangan kebutuhan hidupnya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan bagi para aparat keamanan, polisi dan tentara ya Tuhan, dalam melawan bangsa ini supaya biar melalui mereka tercipta keamanan, tidak ada meningkat tingkat kriminalitas ya Tuhan, tidak ada kejahatan, perampokan, pencurian ya Tuhan. Demikian juga berkati para medis baik yang ada dalam jemaat maupun seluruh medis yang ada di bangsa ini, dokter, perawat, lindungi mereka Tuhan. Engkau tolong supaya mereka tetap aman dengan APD yang mereka miliki, biar mereka boleh terlindung ya Tuhan, merawat menangani para pasien. Kami juga berdoa hari ini bagi para pasien yang sedang terbaring di ruang ICU. Oh Tuhan, tolong yang positif corona Tuhan, sembuhkan ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka sembuh. Bahkan yang tidak bergejala Tuhan, yang ODP, yang PDP, Tuhan nyatakan mujizat, sembuhkan mereka. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa roh jahat kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang berada di balik virus corona ini untuk membuat keputusasaan, untuk membuat ketakutan, bahkan membuat banyak macam hal yang terjadi, mengacaukan segala sesuatu, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Engkau lindungi kami semua. Daerah kami Toraja Engkau lindungi, tanah Toraja Utara lindungi, daerah Sulawesi Selatan Engkau lindungi ya Tuhan, pulau-pulau Indonesia Engkau tolong ya Tuhan supaya aman ya Tuhan. Bahkan lewat kejadian ini biar ada keselamatan, ada pertobatan, ada pemulihan di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada dalam wilayah Philadelphia, Blessing, Pemiran dan Bawah, baik yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan. Lindungi untuk membungkus mereka dengan semua dengan kuasa darah-Mu. Seluruh keluarga kami baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, di seberang lautan, di luar negeri, Engkau lindungi mereka semua. Bagi hari ini kami berdoa bagi Papa Beni ya Tuhan yang ada di Papua New Guinea, hamba-Mu ya Tuhan. Papa Serwan yang juga ada di luar negeri, hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Dian yang juga ada di Malaysia, lindungi ya Tuhan.
Sebelum kita menutup ibadah ini, informasi terakhir yaitu ikuti setiap kegiatan doa malam kita hari Selasa, Kamis dan Jumat melalui Facebook. Biarlah Tuhan berkati bagi saudara.